Tapi apa yang dilakukan? Ah, nggak benar, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang. Kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada surat tugasnya, pasti ada permohonan resminya, gitu ya. Dan harus kita pastikan juga bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal. Ada pembatasnya, ya. Pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana. Ya. Saya menarik, ya. Menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya, jasa percetakan yang bernama perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu, coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga. Di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada percetakan perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya ya, namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya. Ada dipublis juga itu ya. Itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni-alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di perdana. Dan itu sama semua fontnya ya. Sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Rismond ya bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Rismond ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya, tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar. Bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama. Gak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font. Ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua. Karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Ah, nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar. Ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya, kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya, nah itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Nah, ini yang harus dipastikan, ya. Dahulu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, nah kalau Rismond mengatakan kajian ilmiah gitu ya. Nah, kajian ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya? Itu makanya kepolisian menanyakan ke dia ya, apa otorisasi Anda melakukan kajian ilmiah ini? Ya benar, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada
surat tugasnya, pasti ada permohonan resminya, ya. Dan harus kita pastikan juga bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal. Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik, ya, atau data-data elektronik atau data-data digital. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini, ya, foto saya dan teman saya, gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital, gitu ya, jadi digital, kemudian Anda analisis ELA, analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian, ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah, gitu ya, terus difoto, gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa, ya. Tetapi foto yang bisa kita gunakan itu hanya untuk melihatkan petunjuk-petunjuk siapa yang mengeluarkan ijazah tersebut, tanggal berapa, siapa yang menandatangani, ya, ada capnya atau tidak, dan seterusnya. Nanti kita bisa membandingkan ijazah Jokowi atau ijazahnya Rismond misalnya, ya. Kita bisa bandingkan bagaimana, ya, ijazah itu sama nggak dengan teman-teman yang lain, ijazah Rismond sama nggak dengan lulusan yang lain misalnya, gitu ya. Itu hanya untuk membandingkan saja. Tapi kalau menentukan bahwa kalau misalnya ketemu sama semua seperti ijazah Jokowi, kita nggak bisa melakukan analisis yang berbau dengan digital forensik. Kenapa? Karena dokumen ini bornnya sudah fisik, bukan born digital. Tidak lahirnya digital. Ketika lahir dia digital, baru kita bisa melakukan forensik digital terhadap media digital tersebut. Nah, ini yang kesalahan, ya, salah kaprah lah saya katakan, ya. Termasuk juga mungkin ada Roy Suryo, dia mencoba menganalisis menggunakan ELA, kemudian menganalisis menggunakan Fastnet dan seterusnya, gitu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat fatal, ya, apalagi ditambah asumsi-asumsi, wah ini palsu dan ini tidak, ini beda dengan wajah seseorang dan seterusnya. Nanti kita bisa buktikan, ya, mudah-mudahan cukup waktunya secara teknikal. Oke guys, jadi kali ini semua argumentasi dan asumsi dari Rismond Sianipar dibantah semua oleh Joshua Sinambela. Sebagaimana diketahui, Rismond Sianipar dan Roy Suryo memang masih ngotot meragukan hasil penyelidikan Bareskrim Polri terkait skripsi dan ijazah Pak Jokowi. Menurut Joshua Sinambela, yang menuding skripsi dan ijazah Pak Jokowi palsu berdasarkan hasil analisis digital tersebut merupakan kesimpulan prematur tanpa metodologi ilmiah yang memadai. Diungkap Joshua, ia sangat tahu persis hal-hal apa saja yang diklaim Rismond telah ia teliti. Menurut Joshua, semua hal yang diteliti Rismond itu tidak berdasar, karena sejatinya Joshua sendiri telah memeriksa langsung perbedaan ijazah Pak Jokowi dengan teman seangkatannya dan tidak ada perbedaan. Lebih lanjut, Joshua pun merespon tudingan Rismond yang mempersoalkan font di ijazah Pak Jokowi. Menurut Joshua, terkait font di ijazah itu adalah kewenangan percetakan. Lalu beralih ke soal skripsi Pak Jokowi yang diributkan Rismond, Joshua tertawa. Joshua lantas mengurai kesalahan fatal dari Rismond yang mengaku telah meneliti keaslian skripsi Pak Jokowi. Semua pernyataan yang disampaikan Rismond, kata Joshua, adalah tidak ada bukti validnya. Terkait dengan kebohongan kubu Roy Suryo CS tersebut, Joshua mengaku ia sempat menghubungi Rismond secara langsung. Hal itu dilakukan Joshua agar Rismond sadar bahwa perbuatannya menyebut ijazah dan skripsi Pak Jokowi palsu adalah salah besar. Namun peringatan yang diurai Joshua justru tidak digubris Rismond. Bak ketar-ketir, Rismond kabarnya malah memblokir nomor kontak Joshua, guys. Jadi bagaimana guys menurut kalian soal video ini? Siapa yang Anda percaya? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.